Ya, baik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, hari ini kita akan masuk ke topik kita yang baru, yaitu Visual Basic Net ataupun Visual Basic 2010. Di sini topik kita adalah untuk merancang aplikasi sederhana. Nah, apa yang dimaksud dengan aplikasi sederhana yang akan kita rancang hari ini? Yaitu adalah untuk merancang aplikasi yang berfungsi untuk mengatur font dari suatu teks, ya, untuk mengatur font daripada suatu teks. Berarti apa itu yang dimaksud dengan font? Font itu adalah mengatur bentuk daripada penulisan teks. Bisa disebut dengan size, bisa disebut dengan efek, dan bisa disebut juga style. Ya, sebagai contoh seperti ini, ya, font ya, kita lihat fontnya seperti ini kira-kira, aplikasi sederhana. Ya, di sini kita buat beberapa objek dari toolbox. Yang pertama disebut dengan text box seperti tampilan berikut. Baru yang berikutnya ada dia disebut dengan size, ini berarti pakai label, ada combo box. Nah, di sini kita pilih nanti bentuk-bentuk daripada size-nya ataupun ukuran daripada teksnya. Misalnya, kalau kita pilih nanti 10, maka teks kita yang berada di sini size-nya menjadi 10 point. Atau kita pilih misalnya 12, maka teks kita di sini menjadi 12 ukurannya. Nah, baru yang berikutnya jadi kita perancang yang disebut dengan style. Kalau stylenya berarti ada 3 pilihan, berarti pakai radio button. Berarti di sini kita pakai dia misalnya yang pertama regular, baru ada dia italic, ada dia bold. Kalau kita pilih misalnya regular, maka tulisan kita biasa aja. Ya. Baru kalau dia italic, berarti tulisan kita menjadi miring. Kalau kita pilih misalnya bold, maka tulisan kita menjadi tebal. Nah, baru yang berikutnya efek. Kalau efek di sini adik-adik berarti underline. Ya, baru yang berikutnya strike out. Nah, kalau kita pilih underline, maka teks kita yang di sini menjadi ada garis bawahnya. Baru kita buat misalnya strike out, kita pilih di sini, kita hilangkan. Misalnya kita pilih yang di sini, strike out, maka teks kita yang di sini menjadi ada efek coret, ya, double biasanya. Nah, itu kira-kira jadi style dan efek. Sekedar mengingatkan kembali apa bedanya objek yang di sini dengan yang itu. Kalau yang di sini adik-adik, ini namanya radio button. Berarti dia hanya bisa dipilih hanya satu. Tapi kalau dia checkbox, yang ini checkbox namanya, bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, kalau checkbox berarti kita bisa memilih lebih dari satu. Kita pilih yang di sini, kita pilih yang ini. Boleh saja. Tapi pengaruhnya nanti terhadap teks ini menjadi macam mana? Berarti bisa dia menjadi garis bawah dan ada efek coret. Begitu kira-kira adik-adik ya aplikasi sederhana yang akan kita buat nanti. Nah, jadi yang pertama kita rancang dulu formnya, baru kita masuk ke kode program berikut. Ya, baik adik-adik, kita lanjutkan untuk membuat kode program. Yang pertama, kita tentukan jenis-jenis ukuran yang kita gunakan nanti untuk size. Berarti, ketika formnya kita jalankan, maka size itu sudah langsung terisi yang namanya jenis-jenis ukuran. Bagaimana cara membuatnya? Maka kita harus aktif di private sub form load. Ya, berarti kita buat private sub form, ya, form underscore load. Nah, apa kira-kira program di dalam form load? Berarti kita menentukan ukuran size yang ada di dalam size yang di form kita yang tadi. Maka kita buatlah di programnya kira-kira seperti ini. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabel. Berarti kita awali dengan kata dim. Dim as by. Maka tipe data daripada s nanti adalah by. Baru kita buat dia dengan mempergunakan for ulangan. Berarti for s sama dengan. Nah, kita maunya nanti nilai awalnya mulai dari berapa? Misalkan kita buat 10 to, ya, to 48. Ya, berarti nanti variabel s menampung angka 10 sampai 48.
Nah, supaya nanti yang S ini ditampung di dalam combo box yang ada di size, maka apa tadi namanya daripada size, maka kita buat dia sekira-kira seperti ini. C size, ya, titik item, ya, titik items, titik add, buka kurung S, tutup kurung. For, kita tutup dia dengan perintah next. Baru di sini biasanya sudah ada langsung ketika kita buka form load and sub. Oke? Nah, jadi adik-adik, ketika kita F5-kan nanti formnya, maka form kita yang di sini tadi, yang di size akan berisi angka 10 sampai 48. Ya. Inilah kode programnya. Bisa sampai di sini, adik-adik? Ya, saya rasa bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan program kita untuk membuat yang namanya style. Oke, style, regular. Kalau dipilih nanti regular, maka tulisan kita yang di sini menjadi normal. Ya, bagaimana kira-kira? Maka kita pilihlah regular, atau bisa juga kita double klik. Sehingga kalau kita double klik regular yang di sini, maka tampilannya di kode program menjadi seperti ini. Private sub, ya. Misalkan nama regular itu adalah O regular. Ya, O regular. Underscore, ya. Ceket, ya, ceket chain. Ya, ceket chain. Buka kurung, tutup kurung. Nah, tadi kan objek kita yang ada di style itu ada 3. Ada regular, ada italic, ada bold. Tentu, ketiga objek tersebut harus kita uji terlebih dahulu. Yang manakah yang dipilih? Berarti kita uji dia. Caranya kira-kira seperti ini. If O regular, ya, O regular, titik checked, ya, titik checked. Ya, artinya kalau dipilih O regular, maka apa yang terjadi? Berarti teksnya akan berubah bentuknya. Caranya, apa nama objek teks tadi kita buat? Misalnya tadi adalah keterangan. Nah, apanya keterangan yang berubah? Berarti fontnya. Berarti kita pilih titik font. Oke? Titik font sama dengan, ya, sama dengan new, ya, new spasi font. Oke, buka kurung. Oke ya, buka kurung, keterangan, ya, keterangan, titik font. Oke, koma, keterangan, ya, keterangan, titik font, titik style. Oke ya, keterangan, titik font, titik style. Baru kita lanjut, ya, lanjut or, ya, or font style, ya, font style, titik regular. Oke, tutup kurung. Nah, baru ada lagi kita buat di sini else, ya, else. Oke, setelah else kita buat dia, ya, seperti ini lagi, keterangan, oke, titik font, ya, sama dengan, ya, nanti adik-adik bisa tinggal copy aja, yang baris yang pertama ini pindahkan kemari, ya, tapi ada bedanya, ya, yang ininya nanti kita buat end not, ya, seperti ini kira-kira, new font, oke, buka kurung, keterangan, ya, keterangan, titik font, ya, koma, keterangan, oke, keterangan, titik, ya, titik font, titik style, ya, titik style, ya, seperti yang abang bilang tadi, and
not font style, ya, font style, ya, titik regular, tutup kurung. Nah, kalau ada if, kita tutup dengan end if. Oke, baru kita tutup dia yang disebut dengan end sub. Oke, adik-adik, inilah ya kode program untuk regular. Bagaimana nanti untuk kode program italic dan bold? Tinggal kamu copy aja yang di sini tadi ke O italic atau O bold. Baru kamu ganti yang di sini. Ya, kalau dia di italic berarti kamu ganti ini menjadi italic, yang di sini juga italic. Kalau dia bold, maka yang di sini kamu ganti titik bold, yang ini juga kamu ganti menjadi titik bold. Tapi jangan lupa dia diganti yang di sini tadi. Nama objek. Kalau italic dia berarti O italic. Kalau bold dia ganti menjadi O bold. Nah, kode programnya untuk lebih singkatnya adik-adik, kita lihat bagaimana cara merancangnya dengan mempergunakan komputer seperti berikut ini. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan merancang aplikasi sederhana dengan mempergunakan Microsoft Visual Basic 2010. Nah, yang pertama-tama kita aktifkan Microsoft Visual Basic 2010. Setelah kita aktifkan, baru kita tentukan nama project kita dengan memilih New Project. Nah, setelah kamu memilih new project, maka tentukan nama project kita. Di sini nama projectnya adalah membuat aplikasi sederhana. Setelah kita menentukan nama project kita, maka kita klik tombol OK. Setelah kita klik tombol OK, maka akan tampil untuk merancang form. Di sini kita atur tampilan daripada aplikasi Visual Basic dengan mengklik tombol Auto Hide. Nah, setelah itu adik-adik kita atur ya ukuran daripada form kita. Nah, di sini kita atur dulu teks untuk form. Di sini kita membuat aplikasi sederhana. Kita akhiri dengan menekan tombol Enter. Nah, yang berikutnya adik-adik, kita buat objek text box ke dalam form. Properties, kita pilih di sini multi-line, kita atur dengan true. Sehingga text box kita bisa lebih dari satu baris. Yang berikutnya, kita pilih label untuk menentukan size. Nah, kita atur propertiesnya, properties daripada label 1, dengan teks kita buat size. Setelah kita tentukan teksnya, maka kita atur font daripada size kita, misalkan kita atur dengan fontnya adalah bold, supaya yang mempergunakan aplikasi kita nantinya lebih jelas untuk membaca kata size. Yang berikutnya adik-adik, kita pilih dia combo box, seperti tampilan berikut. Nah, setelah itu kita atur propertiesnya. Di sini kita buat ya, name-nya adalah C size. Langkah yang berikutnya, kita pilih group box sebagai tempat untuk style. Di mana di dalam style nanti adik-adik kita buat adalah ada sebanyak 3 pilihan. Yang pertama regular, italic, dan bold. Yang pertama kita atur dulu properties daripada group box kita. Di sini di teksnya kita buat style. Nah, setelah itu selesai adik-adik kita buat atau kita atur daripada font daripada group box yang pertama. Nah, setelah itu kita pilih yang berikutnya adalah group box yang berikutnya sebagai tempat untuk efek. Di sini kita buat ya teksnya yaitu efek. Nah, setelah itu adik-adik kita atur fontnya, kita pilih misalnya bold supaya lebih jelas untuk dipergunakan oleh yang mempergunakan aplikasi kita. Nah, setelah itu kita pilih radio button.
Baru yang berikutnya radio button lagi, sebanyak 3 buah. Yang pertama nanti untuk regular, yang kedua untuk italic, yang ketiga untuk bold. Nah, setelah itu kita atur properti. Yang pertama kita buat misalnya, ya kita awali dari paling yang bawah, terserah dari atas atau ke bawah atau bawah ke atas. Yang pertama bold. Yang kedua, properties kita buat teksnya adalah italic. Nah, kemudian fontnya kita atur italic ya supaya orang yang mempergunakannya lebih mengerti. Ketika diklik tombol italic maka nanti ya teks yang ada di keterangan menjadi miring. Nah, yang berikutnya adalah regular. Kita buat dia teksnya, kita ketikkan di situ adalah regular. Nah, setelah itu adik-adik kita atur font daripada regular. Nah, yang berikutnya kita tentukan nama objek daripada radio button. Yang pertama untuk regular kita buat O regular. Italic kita buat O italic. Dan yang bold kita buat O bold. Untuk menentukan nama daripada objek, ingat adik-adik, kamu tidak bisa membuat yang namanya spasi. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya adalah untuk mengatur yang disebut dengan efek. Berarti kalau kita membuat efek, berarti kita memilih yang disebut dengan checkbox. Nah, kita pilih dari toolbox, checkbox, kita masukkan ke dalam group box yang ada di dalam efek. Kita masukkan lagi yang kedua. Nah, setelah itu kita atur propertiesnya masing-masing. Yang pertama kita buat dia yang disebut dengan underline. Nah, adik-adik, setelah itu kita bisa langsung menentukan fontnya. Misalnya kita buat underline, supaya ketika orang yang mempergunakan aplikasi kita langsung mengerti bahwa underline adalah untuk membuat garis bawah daripada sebuah teks. Baru yang berikutnya, teksnya adalah strikeout. Nah, setelah itu kita atur fontnya dengan memilih properties font. Kita pilih yang disebut dengan strikeout. Sehingga orang juga mengerti apa efek daripada ketika memilih strikeout. Nah, yang berikutnya kita tentukan properti name dari underline. Di sini kita buat C underline. Yang berikutnya kita lanjutkan untuk strikeout. Di sini kita buat name daripada strikeout adalah C strike. Kita ketikkan pada name-nya, kita pilih properties, kita ketikkan C strike. Nah, kemudian adik-adik, setelah kita membuat nama daripada setiap objek, kita pastikan semua nama daripada objek sudah kita buat dengan benar. Sehingga pada saat kita menentukan kode program daripada aplikasi kita hari ini, bisa kita dengan mudah mengingatnya. Nah, setelah itu adik-adik kita tentukan untuk tombol keluar, kita buat button, kita buat agak di bawah. Nah, setelah itu pada teks di properties kita buat di situ keterangannya adalah keluar. Nah, setelah kita selesai membuat teksnya, kita tentukan nama objeknya adalah C keluar. Atau kita buat B keluar. Nah, setelah itu adik-adik kita pastikan dulu semuanya, ya, semua objek sudah ada name-nya. Dengan cara kita klik, kemudian kita perhatikan pada properties. Seperti contoh di sini, keterangan belum kita berikan namanya. Nah, kita klik keterangan, baru pada name kita tentukan keterangan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai merancang form. Langkah yang berikutnya adalah kita melanjutkan dengan membuat kode program seperti yang sudah kita buat tadi di ruang teori. Kita tekan tombol F5 yang ada di keyboard untuk melihat hasil sementara. Kita lihat size belum berisi. Kita pastikan tombol daripada regular, bold, italic berfungsi dengan baik, begitu juga dengan strikeout dan underline. Nah, untuk itu kita lanjut untuk menentukan kode program.
Yang pertama-tama kita tentukan dulu isi daripada size. Nah, di sini kita tentukan size, kita tempatkan pada form load. Pertama-tama kita ketik nama variabel dim as byte. Kemudian kita buat dengan mempergunakan perulangan for s sama dengan 10 to 48 ataupun 70, terserah kita. Nah, setelah itu chsize titik items titik add buka kurung s tutup kurung. Nah, kita perhatikan di situ for langsung ditutup dengan next. Untuk memastikan apakah size sudah berisi, bisa kita langsung menekan tombol F5 yang ada di keyboard. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya size sudah berisi 10 sampai dengan angka terakhir sesuai dengan yang sudah kita tentukan dengan perulangan. Nah, di sini tombol regular, italic, bold, dan underline, begitu juga dengan strike out belum berfungsi karena kita belum menentukan kode program. Bagaimana cara untuk membuat kode programnya? Terlebih dahulu kita atur tampilan, kita bisa mengklik drag tampilan daripada form untuk mempermudah kita untuk merancang kode program sesuai dengan tombol ataupun objek-objek yang ada di form kita. Nah, adik-adik untuk memperbesar daripada tampilan huruf yang ada di kode program, kita bisa menekan Ctrl tambah dengan scroll yang ada di mouse. Nah, yang pertama-tama kita tentukan program untuk regular. Di sini kita buat kode programnya seperti berikut. Kita uji if o regular titik check then. Ini artinya adik-adik, jika dipilih regular, maka keterangan akan sesuai dengan format regular. Maka kita buat keterangan titik font sama dengan new spasi font. Buka kurung, keterangan titik font. Ya, kita ketikkan keterangan titik font, koma, keterangan titik font, kemudian titik style. Spasi or font style, kita ketikkan font style titik regular, tutup kurung. Nah, setelah itu adik-adik enter, atau kita geser dulu terlebih dahulu supaya nampak kode programnya, kita enter, else, bisa kita kopikan, ya, kita kopikan keterangan titik font sampai ke paling yang terakhir. Ya, kita tambah or-nya, kita ganti menjadi EndNote. Nah, adik-adik untuk regular sudah selesai. Untuk melanjutkan yang berikutnya, yaitu italic. Kita double klik italic, kemudian kita bisa mengkopikan kode program yang ada di regular tadi. Kita Ctrl C, kita tekan Ctrl V pada O italic. Kemudian kita ganti kata regular yang ada di pada O italic menjadi italic. Yang berikutnya ada lagi regular, kita ganti menjadi italic. Dan jangan lupa if O regular kita ganti menjadi if O italic titik checked. Yang berikutnya adik-adik kita lanjutkan untuk bold. Kita tinggal menekan Ctrl V. Kemudian kita ganti O regular yang ada di if menjadi O bold. Nah, setelah kita ganti menjadi O bold, maka ada lagi di situ regular, kita ganti menjadi titik bold. Lalu yang kedua, regular, kita ganti menjadi titik bold. Nah, kita sudah selesai untuk menentukan kode program mulai dari regular sampai dengan bold. Kita perhatikan kode programnya sudah selesai. Untuk style, kita bisa melihat hasil sementara. Misalkan kita ketikkan teks pada keterangan selamat.
kita pilih regular, kita pilih bold, italic, maka perhatikan efeknya, maka akan berubah tebal, miring, ataupun regular. Kemudian adik-adik, kita bisa melihat ya, di sini ada size. Namun efek daripada size ataupun ukuran belum kita buat kode programnya. Di sini kita buat dia kode programnya, keterangan titik. Ya, kita perhatikan, kita ketikkan keterangan titik font sama dengan system. Ya, kita awali dengan kata new system titik drawing. Ya, kita perhatikan new spasi system titik drawing titik font. Buka kurung tanda kutip tanda kutip. Pada tanda kutip kamu bisa menentukan jenis daripada huruf. Misalnya Arial, di sini kita kosongkan supaya sesuai dengan default. Nah, kemudian kita bisa melihat hasil sementara. Kita ketikkan kata selamat, kita pilih size, kemudian kita bisa memilih bold, italic, regular. Kita perhatikan efeknya ataupun style daripada tulisan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan adik-adik untuk membuat kode program yang berikutnya, yaitu untuk underline dan strike out. Pertama-tama kita pilih underline. Tadi kita sudah mengkopikan Ctrl C, sekarang kita tinggal klik Ctrl V. Kemudian adik-adik kita ganti O regular menjadi C under. Dan di sini kita pilih underline, baru yang berikutnya underline. Kemudian adik-adik, setelah itu kita pilih strike out, Ctrl V, kita ganti O regular menjadi C strike. Kemudian pada font style kita ganti regular menjadi titik strike out. Begitu juga dengan yang di else yang kita buat tadi, kita ganti menjadi strike out. Nah, adik-adik, setelah kita menentukan strike out, berarti kode program kita untuk style dan efek sudah selesai. Nah, kemudian adik-adik, kita lanjut untuk membuat kode program untuk tombol keluar. Di sini kita ketikkan aja END atau N. Bisa juga mi titik close buka kurung tutup kurung. Ya, kita sudah menekan tombol F5 untuk melihat hasil sementara apakah program kita sudah berjalan dengan sempurna. Kita ketikkan misalnya selamat dan sukses. Ya, kita lihat. Kita pilih italic, bold, kita perhatikan efeknya. Kita pilih underline, kita pilih strike out. Nah, itu berarti adik-adik semua program kita sudah berjalan dengan baik. Kita klik tombol keluar. Nah, sekarang kita atur kembali tampilan kita seperti semula dengan cara klik drag. Kemudian adik-adik bagaimana menentukan form kita supaya tampil di tengah layar ketika form di F5-kan. Kita pilih form, kita pilih start up position, kita pilih center screen, kemudian kita F5-kan, kita lihat form kita sudah berada di tengah-tengah layar. Nah, baik adik-adik, demikianlah topik kita hari ini tentang merancang aplikasi yang sederhana. Kami harapkan adik-adik mau mengulang-ulang kembali topik-topik kita di laboratorium, sehingga adik-adik dengan mudah, dengan lancar, merancang aplikasi-aplikasi yang baru nantinya. Kami menunggu adik-adik semuanya di laboratorium. Kami siap melatih adik-adik semuanya dengan sepenuh hati. Terima kasih.